Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agak gini. Ya, lagi. Ya, sip. Yang sebelah sana. Putar saja di atas. Cek, ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sayyidil Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra wal Imam Hasan wal Husain wa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam wal Halib Alami wal Hababa Zainab binti Imam Ahmad wa Syekh Sa'ad Al-Amudi wa Syekh Abdul Madyan Al-Maghribi والسيد عبد الرحمن السقاف والإمام اليزيدي عمر المخضر وأخي بكر الشكران وحسين بن عبد الله علي دروش والإمام أبو بكر الأدني وابن أحمد المسوى والإمام أحمد بن يحيى والإمام الشيخ بكر بن سالم الحبيب عمر بن الرحمن العطاس والشيخ بن عبد الله الهارس وعبد الله بن عبود الحبيب عبد الله بن أبي هداد محمد بن سلم الحبسي بن أحمد بن حضر الإمام الحبيب بن مسلم بن علي الدروش ومشايخي ومرشدي ومولدي وجده وإلى حضرة حبيب معد لطفي بن علي بن يحيى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مطمئنين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين.
amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para pecinta salat subuh yang berjamaah, pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih dijaga oleh Allah, diberi wewenang menghirup udara segar, diberi kekuatan bangun, makan sahur, sekaligus sholat subuh berjamaah, ditambah lagi duduk dalam rangka thalabul ilmi. Sungguh pahalanya sangat luar biasa. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang-ulang kami sampaikan, jaga sholat subuh berjamaah ini, karena barang siapa yang sholat subuh berjamaah akan dilindungi oleh Allah sampai malam hari. Barang siapa yang sholat isya berjamaah akan dilindungi oleh Allah sampai pagi hari. Jadi sholat kita mari kita jaga. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan meninggalkan kita pelan-pelan. Hari ini puasanya sudah masuk puasa yang ke-25. Kurang 4 hari lagi, kemungkinan insyaallah kita akan meninggalkan puasa. Kalau tidak salah mungkin besok sudah hari Ahad, sidang isbat. Kita tunggu saja apa yang disampaikan oleh pemerintah beserta jajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau puasa-puasa sudah disampaikan, pagi ini saya ingin sampaikan konsep bahagia. Jamaah ingin bahagia ya? Ibu ingin bahagia? Ada satu kisah. Pada satu saat datang seorang pemuda di Masjid Basrah, Irak. Datang pada seorang Imam Hasan Al-Bisri. Ya Syekh, tunjukkan kepada saya jalan agar saya bahagia dunia dan akhirat. Kisah ini dilukiskan dalam suatu kitab yang bernama Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, karya Syekh Dimyati Sato. Orang ini kemana-mana cari bahagia, gak ketemu-ketemu, sehingga datang bertanya kepada Syekh Imam Hasan, tanya tentang konsep bahagia. Imam Hasan menjawab, alaikum bihamsis salih fa'maluha. Ada 5 jalan, kerjakan ini. Jadi kalau mau bahagia ini dipegang. Tips dari Imam Hasan Al-Bisri. Pertama, aksiru min sahabatis salihin. Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ternyata pergaulan ini penting. Sembarang pergaulan itu akan mempengaruhi. Maka Rasulullah itu dawuh, kalau mau tahu agama seseorang, lihatlah siapa pertemanannya. Sapa kancane delengen, siapa? Karena pertemanan itu penting. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Besok orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada ulama salihin, kita akan dikumpulkan dengan ulama-ulama. Cinta sama bintang film, ya kumpul sama bintang film. Karek milih sebenarnya. Ya, mau kumpul sama bintang film, monggo. Terus sekarang ini kadang-kadang aneh. Kalau bintang filmnya meninggal dunia, nangis. Kayak ditinggal. Tapi ulamanya meninggal dunia, nggak ada berpengaruh. Justru kalau ulama meninggal kita harus menangis.
Karena apa? Ulama-ulama itu yang menunjukkan jalan, ya, kepada jalan yang terang benderang. Jadi kalau kita ini kumpulannya orang-orang yang seperti itu, ya seperti itu. Maka kumpullah dengan orang yang saleh. Saleh. Sapa wong saleh niku? Siapa orang saleh itu? Ya, gampang saja. Gus Dur memberikan pengertian tentang orang saleh itu sudah jelas ya. Kang aran saleh bagus atine karana mapan sari ilmune laku tarekat lan marifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a darajin atfata ya jiratal alami ya uwailal wal karami ya uwailal judi wal karami. Kang aran soleh bagus atine krono mapan sari ilmunya. Orang itu kalau sudah mapan ilmunya, tingkah lakunya bagus, dia akan terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau berilmu bercahaya. Orang berilmu yang saleh bercahaya. Ulama-ulama sepuh zaman dulu, para habaib, para kiai itu enggak usah banyak ngomong. Kita duduk begini ini, lihat wajahnya, memandang wajahnya, kadang-kadang seperti kita dinasehati. Iso gregheli. Maka pas hadis Nabi mengatakan an-nadhru ilal alim ibadah. Melihat wajahnya orang yang alim itu ibadah. Melihat saja. Bahkan Rasulullah dawuh julusus sa'ah indal ulama ahabbu ilayya min ibadati alfi sana. Duduk 1 jam dengan ulama begini ini lebih aku gemari daripada kamu ibadah 1000 tahun. Jadi kita ini kadang-kadang supaya apa? Wong kumpul ulama itu Masya Allah sudah dihitung ibadah. Maka terasa Ki Hamim Jazuli atau Gusmi lek sampean gak iso dadi wong alim, kumpul wong alim. Gak iso dadi wong sing apik, kumpul wong apik. Maka kalau kita ini kumpul-kumpul dengan orang yang bagus, kecipratan. Cipratan Nabi. Berteman dengan seseorang itu ibarat berteman dengan orang baik, ibarat kita ini pergi ke tempat orang jual minyak wangi. Kita pergi ke toko minyak wangi gak beli, kira-kira pulang wangi, tanya kita. Gak tunggu main delok-delok tak apa. Tangani wangi. Sing tuku oleh wangi ini. Tapi berkumpul dengan orang yang tidak baik sama dengan kita dekat-dekat dengan orang tukang las. Siapa delok-delok boleh-boleh ireng tangan nih. Ya, maka kita harus selektif. Ya, selektif. Berteman tuh harus kita pandai-pandai mencari teman. Pertama, ya, kalau ingin bahagia, aksiru min sohbatis sholihin, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Teman yang baik itu kata Rasulullah, bukan teman yang buat kita tertawa, bukan. Teman yang baik itu adalah yang buat kita menangis atas kekurangan dan kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah, diingatkan, itu teman yang baik. Aja ketiku. Dosa. Iya tak? Gitu ya. Kayak kiai-kiai ini kan ada. Kiai weruh kan gitu. Kita ini kadang-kadang kasih tahu ya,
Coba saya ngasih tahu orang, mesti dibahas. Lah ngene weruh kaya kiai-kiai. Padahal kebaikan itu bisa dari mana saja. Manusia memang gitu wataknya. Maka kadang-kadang kita harus hati-hati. 2. Konsep bahagia yang kedua. Aksiru min tilawatil Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ini di bulan suci Ramadan ini, Syahrul Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang banyak baca Qur'an. Dan kalau sudah baca Qur'an, selesai Ramadan, lepas Ramadan, dawamkan Qur'an ini setiap hari. Baca Qur'annya setiap hari, insya Allah akan beda tampilan kita. Insya Allah beda. Ya kalau baca Qur'an setahun sekali lah, piye? Gak bisa meresah. Ibadah itu memang harus dipaksa supaya terbiasa. Gitu. Kalau udah Ramadan ini rajin, besok setelah Ramadan, maka ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu gampang sebenarnya. Setelah puasa ibadahnya makin dekat, makin padat. Sholatnya makin rajin, baca Qur'annya makin rajin. Itu ciri-ciri orang dapat orang Lailatul Qadar. Berposo kok tambah jadal duel. Nah ini makanya mau lebaran itu ya, kurang berapa hari ini kadang-kadang saya juga bingung tuh orang. Wah, lomba-lomba ngecat rumah sambil merokok. Turun ngecat Umi Aisyun lebaran sambil rokokan itu. Bingung. Rumahnya belum dicat, bingung mau lebaran. Tapi dia nggak puasa. Padahal yang punya lebaran itu siapa? Yang punya Idul Fitri itu siapa? Orang ini berpuasa. Kalau orang berpuasa selesai senang, bangga, takbir dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, berbondong-bondong ke masjid. Senang, bangga. Saya kira gak poso, kira-kira tadi. Anak rasa ditakak. Ibarat orang kuliah itu sudah sekian tahun selesai, wisuda, bangga dia. Wah, pakai toga itu, bangga. Pantas. Tapi kalau enggak kuliah, kira-kira pakai toga, kira-kira pantas enggak gitu? Apa kata orang? Ketiki kok. Maka yang berhak menyandang Idul Fitri itu orang yang berpuasa gitu. Ya, yang lainnya hanya ikut-ikut gitu. Enggak ada rasa, enggak ada. Jangan jauh-jauh deh. Berbuka kita. Waktu berbuka itu orang puasa senang gitu, senang. Kurang 5 menit senang gitu. Coba gak puasa. Ya podo biain. Enggak ada rasa sudah maghrib gak maghrib paran jari riko wis. Nah ini aksiru min tilawatil Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran. Di Ramadan ini kita dilatih untuk baca Quran yang banyak. Quran satu sebagai petunjuk, hudal linnas. Selain petunjuk, Quran itu syifa, obat. Syifa. Yakinkan bahwa Quran itu syifa. Insya Allah akan beri manfaat pada kita sekalian. Sampai kudu yakin bendina maca Quran. Misalnya sakit, bacakan Quran suratul Fatihah 3 kali, sholawat 3 kali. Guru saya Habib Abdillah Al-Haddad, ya. Terus kalau donga sudah usah macam-macam. Fatihah sholawat sudah. Ya kalau bisa yang lain-lain monggo. Tapi kalau nggak bisa itu cukup Fatihah sholawat. Yakinkan bahwa Allah akan menolong kita sekalian. Quran. Orang sedih, gundah, galau, bingung, nggak usah kemana-mana. Baca Quran. Jadi wong Jawa maca Quran angan-angan sak maknane. Lah itu dia. Ya. Kita lagi sumpek pikiran, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, sudah ambil air wudu. Salat 2 rakaat ba'dal wudu, baca Quran duduk, direnungkan, insyaallah. Pelan-pelan hati ini akan tentram. Kadang-kadang sekarang udah orang bingung kesana kemari. Padahal dia sudah ikrar
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Kenapa? Ketika punya masalah bingung, kembali kepada Allah. Kita kembali, selalu kita Allah. Ya. Maka kami yang ikut Jamiah Thoreko, seperti saya ikut rombongannya Habib Lutfi bin Ali bin Dahi Pekalongan, itu dilatih memperbanyak kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Ditancapkan kalimat la ilaha illallah supaya akidah kita lurus. Seakan diombang-ambingkan apa saja di dunia ini tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep bahagia yang kedua. Siji hang akeh kumpul wong kang saleh, loro hang akeh maca Quran. Yang ketiga wa aksiru min qiyamil lail. Perbanyaklah bangun di tengah malam. Qiyamul lail. Ramadan ini mencetak kita segala-galanya. Orang yang disiplin, orang yang serius, Ramadan ini. Ya, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Orang bangun tengah malam itu nggak gampang. Orang bisa tahajud itu nggak gampang. Imam Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu itu berkata, aku belum pernah melihat ibadah sesulit sholat tahajud. Kalau nggak percaya buktikan, ya. Sampai pagi sampai malam ada perbuatan dosa, tahajud itu insya Allah nggak bisa, nggak bisa. Kenapa puasa bisa? Karena puasa itu dijaga, sampai menjaga. Orang puasa itu kan menjaga. Asyamu junnah, tameng, mau berbuat satu, poso, dijaga. Maka dijaga, begitu tengah malam bangun tahajud, gampang. Tapi kalau enggak dijaga, kita penuh dengan maksiat, sulit. Ada suatu kisah sufi, Syekh Sufyan As-Sauri, seorang ulama sufi, itu jalan melewati sungai. Di tengah jalan di sungai itu ada seorang yang enggak cocok dengan hatinya. Cari wong Jawa itu, lek wong iki arek ketiki ya. Enggak ngomong, hatinya saja kretek. Kare ketiki wong iku yo, nek sing cocok nek ngono. Pulang dia, gak bisa tahajud 5 bulan lamanya. Sehingga ngadep kepada gurunya, apa jawab gurunya? Engkau hatimu telah dikotori oleh kotoran-kotoran hatinya. Apalagi hati kita yang kotor, maka bersihkan hati ini. Dengan apa cara membersihkan hatinya? Aksiru min tilawatil Quran. Membaca Quran itu termasuk ngersih hati. Zikrullah wa syifaul qulub. Zikir kepada Allah itu obatnya hati. Zikir yang paling bagus yaitu membaca Al-Quran. Qiyamul lail, bangun di tengah malam, sujud. Sampaikan semua persoalan kepada Allah. Mengadu kepada Allah, ya Rabb. Ya Allah, tes pundi keluarga kula ya Allah, ruwet ya enten dene kae. Nah ini. Sampaikan semua. Kenapa rumah kita ini cekcok terus? Kenapa ruwet? Introspeksi. Mungkin rumahnya nggak pernah dibacakan Quran. Mungkin di rumahnya nggak pernah untuk sholat, ya. Cobalah. Karena Kanjeng Nabi mendawuh, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Sinarilah, hiasilah rumah-rumahmu dengan salat dan bacaan Quran. Jadi bangun di tengah malam, berdua-duaan dengan Allah. Keluh kesah kita apa? Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di situ, unek-unek niku kadung disampaikno, insyaallah plong matine. Tapi kadung maki wonten mriki mboten sampaikan niku ngrambyang. Maki butek biayen pikirane. Unek-unek itu sampaikan kepada Allah, jangan disampaikan kepada orang. Mbok-mbok paran. Bojo disun sing mulai-mulai wis. Ya pegatan biayen mari wis. Nah, ngomong karo wong. Nggih, mesti wis. Sarannya mesti baik begitu.
Tapi kalau kita sampaikan kepada Allah, insya Allah pelan-pelan hati ini akan menjadi sejuk. Kaifa ya Rabb, gimana ya Rabb? Anak saya kali begini. Insya Allah pelan-pelan nanti Allah itu akan berikan jalan, ya, jalan keluar. Karena apa? Di dalam Quran itu Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dekat kepadaku Allah, bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dan akan dapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga datangnya. Wong kula dong parek nang Gusti Allah, onten mawon dialane, onten mawon. Ya, banyak kisah-kisah itu, banyak. Ya. Ada seorang ulama lebaran kurang berapa hari tidak punya uang. Ya. Ini cerita dengan saya. Udah detik-detik lebaran itu tidak punya uang sama sekali. Bingung. Akhirnya minta sama Allah, ya Rabb, ngeluh kepada Allah. Mau lebaran sing DPC ya Allah. Ngeluh. Kira-kira kurang 2 hari, orang itu kebetulan kerjaannya jual beli tanah. Ada orang nawarin tanah, padahal nggak punya uang tuh. Minta 500, dia tawarin 400 juta. Tahu-tahu begitu dia berdiri di tanah itu ada orang lewat. Oh, si ulama itu tidak saya sebutin namanya. Ulama itu rupanya tanahnya dia tuh. Didatangi sama dia. Itu bukan tanah saya, dia pulang 2 hari. Itu orang mau jual sama saya. Minta berapa? Sekian. Akhirnya bilang sama dia, tak aku nggak duit tak dol ayo. Padi ini jualan aku. Dijual 500, enggak mau. 450 bet, enggak. Tambah 10, akhirnya 460. Padi ini swida. Nah, kalau sedina loh, swida juta. Siapa sih? Nah ini Allah yang berkehendak min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kita ini yakin punya Allah. Jadikan Allah Tuhan segala-galanya. Kalau kesah kita sampaikan, ya Rabb, ya Allah, apapun persoalan kita, sujud. Hang padeng sujud. Ya. Kadang-kadang punya masalah, begitu hitam masalah, lari ke sana, lari ke sini, lari ke situ. Bingung, tambah entek biji. Duduk atau pergi ke seorang yang alim, yang saleh, minta fatwa, itu bagus. 3 ya. Pertama, aksiru min suhbatis salihin, aksiru min tilawatil Quran, wa aksiru min qiyamil lail, wa aksiru min ikhla'il batni. Banyak mengosongkan perut. Jangan kenyang-kenyang. Ya ini puasa ya. Orang itu kalau udah terlalu kenyang, Masya Allah. Ada suatu kisah, setan itu buka rahasia. Ketika Nabi Yahya bin Zakaria, ada setan menggoda orang pas sholat. Ya. Ketemu Nabi Yahya bin Zakaria ini, ketemu. Setan, ngapain kamu? Saya mau goda orang di sholat. Ditarik sama Nabi Yahya. Setan, sini. Iblis, setan dan konco-konconya. Saya mau nanya, kamu goda manusia itu dengan jalan apa? Setan tuh jawab pada Nabi ini tadi, tak kasih tahu ya, tapi jangan bilang-bilang. Jadi ada orang bilang jangan bilang-bilang, itu konconya setan. Hun wene ro, tapi jangan ngomong ya. Tak kasih tahu jangan bilang-bilang. Itu sama dengan setan tuh. Setan itu begitu. Tak kasih tahu ya, jangan bilang-bilang. Ya kan sudah tahu, jangan bilang-bilang lagi. Akhirnya rahasianya setan dibuka. Saya tuh goda umat manusia ini dengan apa? Dengan kenyang. Begitu manusia itu kenyang, masuk dia. Kalau dalam keadaan lapar, dia sulit masuknya. Makanya orang kenyang itu jangan ibadah. Angel. Mari buka mangan wareg jangan sembahyang. Gusik. Gusik turu kadang-kadang. Ya, mari buka turu.
mari sahur turu, kaya kebu. Mari mangan turu kan gak ono bedane karo kebu. Lah iya itu. Nah, mari mangan turu. Lah ya jangan. Kan gak bagus juga menurut kesehatan. Habis makan tidur kan gak bagus. Turunlah dulu duduk. Nah, seperti ini. Kenapa mereka ngantuk? Mungkin gak adus. Coba sembahyang subuh itu sahur adus, gak ngantuk. Sudahlah saya yakin ini ngantuk-ngantuk. Ini gak adus paling itu ya. Mana baik marek sak durung sahur itu adus. Kata Habib Taufik Pasuruan ya. Habib Taufik Al-Absegah Pasuruan itu kalau bangun mau sahur itu mandi, sunnah itu. Mandi. Ya saya mandi. Udah bismillahirrahmanirrahim. Segar, sahur makannya segar. Coba bangun tidur makan sahur sampean merem-merem kadang keliru mlebu. Ya, mandi gitu ya. Nah, mandi kalau udah mandi ya insyaallah. Terus ngombe ojo akeh-akeh. Ya. Ngombe waduh udah ke belakang terus gitu ya. Ya, yang banyak tadi malam, jangan sekarang mau ke masjid banyak minum ya. Jadi banyak mengosongkan perut. Artinya riyadhah. Puasa ini riyadhah. Mencoba untuk memahami diri. 14 jam gak makan itu muncul rasa syafaqahnya. Kasih sayangnya itu muncul. Sense of belonging itu muncul. Ya. 14 jam gak makan, gak minum, rasanya ini aduh. Iya ya, wong ing mangan sedina ben gediku. Apa maneh wong hanging mangan berhari-hari bagaimana? Yang terakhir konsep bahagia wa aksiru minatadarru ghubala subhi. Hang akeh zikir wiritan menjelang subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kalau mau sugih Bu, Pak, sugih niku relatif. Orang yang kaya itu yang hatinya cukup, merasa cukup, itu orang yang kaya. Ada orang rumahnya besar, mobilnya banyak, pangkatnya banyak, tapi kalau hatinya nggak bilang kaya, kurang. Uang kurang, baik. Makanya orang ditangkap KPK itu ditaruh di Sukamiskin. Kamu kurang, ya. Udah kaya belum lagi, masih belum lagi, hantam sana, hantam sini, maka cocok ditaruh di Sukamiskin. Emang dia orang miskin tuh, ya. Hakikatnya orang miskin tuh. Kalau kaya, insya Allah tentram. Kaya itu neriman, qanaah. Tuh alhamdulillah, begini nih alhamdulillah. Soal dunia itu lihat ke bawah. Insya Allah, syukur kita akan bicara. Alhamdulillah, aku gini, alhamdulillah. Itu masih seperti itu. Soal ibadah, lihat ke atas. Syiah itu hebat ibadahnya. Kapan aku bisa seperti itu? Nah begitu. Jadi banyaklah kita berzikir, ingat kepada Allah. Menjelang subuh begini ini, salat sunnah fajar, ya. Sebelum subuh, insya Allah. Wiridannya itu tadi, makanya subuh ya di masjid-masjid zaman dahulu. Sekarang ini keburu, banyaknya keburu sudah keburu. Kalau subuh zaman dulu itu, kalau nggak selesai zikir itu tadi, belum qomat. Dulu masjid ini Masjid Al-Hadi ya. Saya kalau di Solo di Masjid Riyadh, tempatnya Habib Anis. Begitu salat fajar wiridannya tuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Bacaan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ini pernah satu ketika Sayyidina Kiai Khalil Bangkalan Allah yarham, mudah-mudahan kita dapat barakahnya. Kiai Khalil itu ya waktu di Mekah, ini yang cerita seorang habaib. Waktu di Mekah lagi ngaji sama gurunya. Dia bilang sama guru, saya mau pulang ke Madura. Besok saya kesini lagi guru. Coba bayangin. Zaman dulu kapal 6 bulan.
Kiai Holil itu dawuh, guru ya. Saya mau pulang ke Madura, besok saya kesini lagi guru. Naik apa? Ditanya oleh guru, naik apa? Ya pokoknya sudah sampai sudah guru. Nah, pegang telinganya begini sama gurunya sama pegang. Tiba-tiba Kiai Holil sudah di Madura. Sampai di Madura, jamaahnya itu diajak, ayo ikut pergi ke Mekah. Naik perahu, ya. Naik perahu. Coba sehari nggak masuk akal kan? Naik perahu. Apa kata Holil? Ikuti saya, ya. Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayy. Jadi di perahu itu orang semua baca ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Tiba-tiba melek matanya wis ana nang Mekah. Itu waliullah. Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ini. Jadi ini wirid ini bukan dari siapa-siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewiridkan wirid ini sendiri. Mudah-mudahan di sisa puasa kita, mudah-mudahan tetap diberi kekuatan, tambah dekat kepada Allah. Mudah-mudahan habis puasa kita menjadi manusia yang lebih baik, mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ini mungkin pertemuan yang keempat ya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan akan datang, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadahnya makin baik kepada Allah Taala. Mohon maaf atas kelebihnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سيد رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا وإيمانا صادقا وقلبا خاشعا وإسلاما تاما ودعاء مستجابا. اللهم يا إلهي يا إلهي يا إلهي تبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعل من الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu, bapak jamaah jangan beranjak dari tempat. Kalau sudah waktunya suruh, kita bisa sholat sunnah suruh. Jam berapa jatuhnya? Itu kata Rasulullah. Orang habis sholat subuh berjamaah duduk di tempat sampai waktu syuruk, sholat 2 rakaat, itu pahalanya haji sempurna. Walaupun sampai enggak pergi haji, pahalanya ini sembahyang sunat 2 rakaat sama dengan naik haji sempurna kata Rasulullah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.